Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di musala Ibadah Rahman dalam hormat dan kita dalam rangka pelatihan dan tarawih berjamaah pada malam 11 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat berserta kita ajarkan kepada jemaah dan Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi. Acara pertama ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muslim SPDI dengan judul Urgensi Ilmu dan Adab dalam Islam. Kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum kita mulai, saya ingin dulu bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah masih sehat pada malam hari ini. Masih. Tidak terasa sudah sepertiga dari bulan suci Ramadan kita lewatin. Dan kita sudah masuk di malam ini fase kedua. Kalau Nabi membagi Ramadan itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah rahmatnya oleh Allah, sudah kita lewatin. Sekarang masuk di fase kedua yaitu adalah maghfirahnya oleh Allah. Dan masih ada satu tahapan lagi yaitu adalah itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana wa huwa as-sa'id asy-syuhur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kalimat inilah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah memberikan kita 2 nikmat. Ada yang zahir, yang tampak, ada yang tidak zahir, yang tidak tampak. Yang mana yang tidak zahir? Yaitu yang kita alami dalam badan kita. Ketika Allah masih memberikan kita nafas, berarti selama nafas itu dalam tubuh kita, kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Kalau yang zahir yang mana? Yang kita cari sehari-hari, yang kita pakai untuk membeli beras, yang kita pakai untuk membeli apa? Pakaian, membeli ikan, membeli lauk atau sayur, dan segala macamnya yang kebutuhan di dunia. Itulah yang namanya adalah materi. Apalagi yang berbentuk yang zahir, yang nampak, inilah yang kita konsumsi setiap hari-hari, yaitu adalah beras. Seandainya kalau kita diminta oleh Allah menghitung berapa butiran beras yang kita makan selama hidup, yakin kita tak sanggup untuk menghitungnya. Betul Pak? Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau kata Allah ingin menghitung nikmatku, tidak ada kesanggupan.
Bahkan di surah Al-Kahfi Allah lagi menjelaskan, "Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Lautan, bayangkan coba, semua yang ada lautan di muka bumi ini dijadikan perumpamaan untuk menghitung oleh umatnya Allah. Apa jawaban Allah yang selanjutnya dalam ayat ini? Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya kamu datangkan sebanyak yang sudah ada, walau ji'na bimithlihi madada, maka tidak ada kesanggupan kita untuk menghitung nikmatnya oleh Allah. Nah, apa cara kita bersyukur nikmat yang paling besar? Itulah yang namanya adalah salat. Kok bisa di dalam surah Al-Baqarah Allah sudah menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dalam ilmu tafsir dikatakan di sini kata khashiyin, yaitu tanda syukur yang terbesar adalah salat. Salawat dan taslim yang tiada henti-hentinya juga tiada putus-putusnya, karena ada satu yang kita cari, yaitu adalah syafaatnya Nabi yang akan menyelamatkan kita di yaumil mizannya oleh Allah. Nah, ada kisahnya Pak. Nabi Adam sendiri minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan syafaat kepadaku." Apa jawaban Allah? Mintalah syafaat kepada penghulu para nabi. Siapa? Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad belum lahir. Umatnya Nabi Nuh juga minta, "Ya Nuh, berikan kami syafaatmu." Apa kata Nabi Nuh? "Saya tidak punya syafaat." Berarti kenapa? Berarti kita ini alangkah beruntungnya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Berkaitan dengan materi malam ini ialah urgensi tentang adab dulu. Karena kalau dibalik tak bisa dibalik Pak. Ya, nggak bisa dulu ilmu dulu. Adab dulu yang paling utama. Kalau kita berbicara Nabi, banyak yang sudah bisa ketahui tentang adabnya Nabi. Contohnya, dulu ada orang Yahudi hidup sebatang kara. Ada namanya di pasar di bangsa Arab pada saat itu namanya pasar Ukaz. Jadi ada orang tua renta, orang Yahudi buta. Ini Rasulullah setiap hari memberikan makanan. Apa jawabannya orang Yahudi ini? Setiap disuapin Rasulullah, tetapi tidak pernah lisannya memuji Rasulullah, tapi menghina. Saya kasih contoh lah, misalnya Nabi pembawa ajaran sesat, segala macamnya yang diucapkan. Jadi sebelum Nabi wafat, dia mewasiatkan kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, kalau saya nanti mati, gantikan saya suapin orang tua itu." Dengan berat hati Abu Bakar, dia melaksanakan amanah ini. Baru suapan pertama sudah terasa lain, kok tangannya beda, nggak selembut yang pertama. Akhirnya Abu Bakar tidak bisa menahan diri, dia menyampaikan, "Tahu nggak selama ini siapa yang menyuapi kamu? Siapa yang memberikan makanan setiap hari kepada kamu?" Itulah Rasulullah. Abu Bakar meneteskan air mata. Dan orang tua yang buta ini menyesali perbuatannya selama ini, dan dia mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah." Ini akhlak Nabi. Tak marah dia, tak pernah dendam dia. Bahkan bisa dikategorikan dengan pamannya sendiri. Siapa yang ditetapkan dalam Al-Quran? Abu Lahab. Ini Abu Lahab luar biasa nih jahatnya nih. Bahkan merencanakan membunuh Nabi. Suatu ketika Abu Lahab pura-pura sakit. Dia menggali lubang di samping tidurnya. Untuk apa lubang itu? Kalau Nabi nanti masuk di sini, saya kubur di sini hidup-hidup. Bayangkan tuh, pamannya sendiri. Ya Pak ya.
pamannya sendiri. Tapi ketika Rasulullah mendengarkan pamannya sakit, bukannya menolak, gak usah ditengok, orangnya dia ini jahat. Tidak begitu Nabi, dia dengan bergegas, tapi Allah membelokkan perjalanan Nabi. Dan ternyata dalam riwayat dikatakan kuburan inilah atau tanah lubang inilah menjadi kuburan terakhirnya Abu Lahab. Bahkan sampai hari ini kuburannya harus dilemparin, ya kan, disunahkan. Bagi yang umrah, yang haji, bayangkan coba Pak, dihinakan sampai hari kiamat oleh Allah. Ditetapkan pula dalam surah Al-Lahab, sungguh celaka, tabbat yada, sungguh celaka tangannya Abu Lahab. Itu ditetapkan. Bukan hanya Abu Lahab saja, istrinya pun tertetap dalam Al-Quran. Katakan wamra'atu hammalatal hatab, perempuan yang membawa api neraka. Nah, makanya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad bin Hanbal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu utammima maqarimal akhlak. Kata Rasulullah, sungguhnya aku ini diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bersambung dengan ayat di surah Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Nah, saya kaitkan dengan anak kita sekarang. Tantangan sekarang ini luar biasa, Pak. Mohon maaf, kita semuanya mungkin profesinya di sini ada yang dosen, ada yang guru, termasuk saya adalah guru. Apa tantangan kita sekarang? Harus membentuk karakter anak, tapi tak boleh menggunakan tongkat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, harus membentuk karakter anak dan tidak boleh marah. Saya mengajar di pondok pesantren. Makanya hari ini kita di pondok pesantren tantangannya luar biasa. Padahal ketika saya dulu di pondok, Pak, ini ada peci nih. Guru saya diletak pecinya, dia pergi rapat, kami nggak ada yang berani keluar dari ruangan. Takut kami, Pak. Tapi anak sekarang, kalau seandainya bisa ditendang gurunya. Ya, bahkan diajak ces, Pak, dari mana Pak? Gimana kabar Pak? Kalau kita nggak berani gitu Pak, Bu, betul nggak? Kita nggak berani. Bahkan orang tua kami dulu mengajarkan kalau ada orang tua jangan lewat di depannya, lewat dari belakang. Kalau misalnya lewat dari depan, tangannya memang membungkuk. Kalau orang Jawa biasanya begini tangannya. Ada Pak yang diajarkan dulu oleh orang tua kita. Itu perbuatan, kalimat sekarang meresap anak kita. Tontonannya luar biasa. Coba buka media sosial. Demi duit orang rela mempertontonkan yang dilarang oleh Rasulullah, bahkan dilarang oleh Allah. Apa itu? Pertengkaran suami istri. Walaupun candaan, tapi beresiko bagi anak-anak yang menontonnya. Nah sekarang sudah terjadi Pak. Hadirin sekalian jemaah tarawih dan isya yang dirahmati Allah. Kalau tidak ada adab yang kita ajarin, kalau kita tidak benahi dengan anak-anak kita, luar biasa nih. Makanya itu saya bilang tadi, guru itu tantangannya sekarang. Saya merasakan Pak, suatu ketika saya marahin anak saya nggak marah. Saya lagi ngajar, ternyata di ruangan sebelah lagi anak-anak ini lagi pukul meja. Pak. Saya datang, nah tahu nggak di sebelah tuh kawan kalian lagi belajar, apa jawabannya? Salatullah, begitu kan kami. Mau marah, ada CCTV, mundur. Gimana lagi? Yang penting kita sudah sampaikan. Karena kenapa? Ada kejadian. Tuh kita tengoklah salah satu guru di Jambi.
Baru Januari kemarin baru selesai masalahnya Pak. Dari Januari 2025 baru selesai 2026. Persoalannya apa? Anak SD rambut pirang 4 orang masuk kelas, ditegur. Ternyata dari 4 ini salah satunya menolak, melawan, dipujuk jadi potong rambutnya, balik ngomongnya mencorot. Gurunya tak sengaja mengayun tangan, kena muka, dimediasi oleh petinggi-petinggi, nggak bisa selesai, bahkan orang tuanya harus diproses. Bayangkan guru lelahnya mengajar, harus mengikuti persidangan setiap harinya. Itu sampai kapan? Bulan Agustus ditetapkan tersangka. Dari bulan Agustus wajib lapor ke polisi. Udah ngajar anak, harus lapor pula ke kantor polisi. Kenapa kita nggak kasihan? Guru honorer lagi, bisa-bisa mungkin gajinya hanya 1,5 juta, nggak sebanding. Jadi bagaimana berkahnya ilmu akan turun kepada kita? Itu Pak ya. Nah, ini adalah tantangan kita semuanya pada era sekarang ini. Apalagi memang tantangan sekarang dunia digital yang sangat-sangat luar biasa. Tantangan kita banyak. Anak kita tak dikasih handphone, pasti dia ngamuk. Ada anak kita pandai Pak. Ya enggak? Betul nggak Pak ya? Kalau ada tamu, biasanya baru berulah. Ya lari sana, lari sini. Nah, caranya gimana menenangkan? Nih nak, duduk di kamar, dikasih handphone, selesai tuh. Ya Pak ya. Kalau tak dikasih, jangan dia coba berhenti dia, walaupun kita teriakin. Nah, ada tamu nak, ngasih tuh. Ya, betul Bu, betul. Betul. Ya enggak? Ini tantangan kita sekarang ini. Ya, makanya dulu guru saya mengajarkan begini, bahkan di dalam kitab Muta'alim itu diajarkan bahwa yang paling utama yang harus dibenahi sekarang adalah akhlak. Ini yang paling utama, ini PR kita. Ya, tantangannya juga luar biasa memperbaiki akhlak ini. Bahkan sekarang bahasa anak luar biasa. Kami aja di pondok ya mau gimana lagi, kadang-kadang anak-anak ngomong, "Hei Dodo, dari mana?" Saya bilang saya aja sendiri nggak berani ngomongin kalimat itu. Ya, saya ada kejadian Pak, mohon maaf, saya tahun 2015 saya ngajar di Batam. Ya, jadi suatu ketika saya berada di dalam kelas, ini sudah lepas kontrol namanya nih. Jadi ketika saya masuk, mohon maaf Pak ya, saya sampaikan ini apa adanya. Anak ini pas dia lagi cermin, dia ngomongnya gini, "Babi, sabar, masih tenang nih." Ya, sekalinya duduk, nambah bahasanya, "Pantai, dah meja ini 2, langsung pang, langsung saya lempar ke bawah." Gimana lagi? Tantangannya luar biasa. Jadi kita dilarang marah, tapi kalau kondisi gitu gimana lagi? Sesabar-sabarnya manusia juga ada batasnya. Kita gimana lagi? Betul ya, Bapak sekalian ya. Ini tantangan kita nih. Anak kita luar biasa nih. Ada lagi bahasa gaul yang sekarang lagi beredar. Apa tuh? Anjir. Tahu nggak itu Pak? Dok tuh Pak. Bubuk tuh. Hati-hati. Anak kita kadang-kadang ngomong depan kita tuh. Ya ini akhlak Pak, akhlak. Gitu. Jadi apa artinya ilmu yang banyak? Apa artinya kita orangnya hebat, tapi sementara adab tidak ada, adab yang tidak ditanamkan. Gitu. Kalau di pondok diajarin begini, ya jangan sekali-kali mandang guru matanya. Gitu. Diajarin ya, namanya ketika guru datang yang sampai hari ini mungkin masih diterapkan di Jawa. Jadi mereka itu kalau datang gurunya jangankan ya, mobilnya saja ada orang dulu Pak pengalaman. Jadi baru masuk pondok, baru saya kira setahun,
Jadi lewat mobil gurunya, baru lewat nih guru mobil kiainya, langsung dia tunduk. Tapi kawannya ada yang satu nengok, orang istilahnya santri baru. Pas dia begini, tak ada gurunya di dalam. Hah, kami disuruh hormati tapi tak ada guru di dalamnya. Itu jawabannya anak santri baru. Kalau santri lama nggak peduli dia, yang penting mobilnya lewat sudah tunduk mereka. Itu tandanya bahwa mereka diajarin tentang adab, barulah masuk kepada ilmu. Makanya ada peribahasa mengatakan, ya apalah artinya sebuah ilmu jika tidak didasari dengan adab. Itulah akhlak. Nabi mengajarkan kepada kita kepada akhlak. Tetapi setidak-tidaknya saya titipkan satu doa. Apa doanya? Ada dua ya, tidak usah satu dua. Yang pertama itu di surah Al-Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ini kalau anak tidur diusap, ubun-ubunnya ditiupkan, ya Allah minta perbaiki akhlak anakku. Doa yang kedua, kalau anak lagi tidur, ya sekali-kali lah di ubun-ubunnya dibacakan alam nashrah, laka sadrak, ya sampai terakhir. Ya, yang kedua, ketika di mulutnya dibacakan Rabbi syrahli, ya Allah jadikan adalah lisannya anakku ini mau mudahkan menghafalkan Al-Quran, mudahkan anakku ini untuk senantiasa memahami agamanya Allah. Itu kita minta, Pak. Yang terakhir adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu diusapkan di dada. Selebihnya juga minta kesabaran kepada Allah, ya Allah sabarkan anakku. Kalau bisa ditambah ya Latif, lembutkan, diulangi beberapa kali ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Pak ya, ini saya titipkan doa ini, semoga anak kita menjadi soleh-solehah karena ini investasi dunia akhirat kita. Ya, mau nggak Pak kita disediakan satu istana di surganya Allah? Kalau mau, jadikan hafiz Al-Quran anak kita, karena dia akan memasangkan mahkota di kepala kita. Ya, kalau bisa saya sarankan, kalau memang bisa, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Tapi cari yang bagus, walaupun mahal, jangan dihitung duitnya, tapi lihat dari hasilnya. Karena ini adalah investasi kita. Saya sudah menyaksikan Pak, ada orang tua meninggal, anaknya tak bisa mensolati, harus Pak Imam masjid, kasihan orang tua, ya enggak? Orang tuanya meninggal, anaknya tak bisa mendoakan. Nah, siapa yang rugi? Ayo, siapa yang rugi? Kita kan sebagai orang tua. Jadi ini adalah investasi kita dunia akhirat. Kalau duit bisa dicari, tapi kalau anak ini nanti menjadi pertanggungjawaban hadapan Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi barokah kepada kita, mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita. Karena memang mau tidak mau era zaman sekarang ini harus kita hadapi dengan model anak seperti kita saat sekarang ini. Kalau kita samakan dengan model kita zaman dahulu, pasti kita kena yang namanya hukuman. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya sambil bicara. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita. Selanjutnya, kita akan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ada imam pada malam hari ini, yakni Ustaz Buya, dan yang menjadi kita yakni saudara. Dan dengan ceramah tadi, maka berarti itulah rangkaian acara kita pada malam sebelum tarawih. Saya selalu mohon maaf atas kesalahan baik kedua orang maupun